Jogjapas persiapannya sendiri seperti apa? Ya, sebenarnya Jogjapas ini saat ini kan sudah mulai banyak diimplementasikan di beberapa bidang, terutama di pabrik-pabrik dan tempat-tempat keramaian umum. Nah, saat ini tinggal nanti perguruan tinggi itu mewajibkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan ikut kuliah luring atau dalam tatap muka untuk bisa mendownload aplikasi itu dan mengisi informasi-informasi yang ada di sana dengan benar, gitu ya. Artinya kalau informasi-informasi itu diisi dengan jujur, saya kira itu sudah bisa digunakan sehingga nantinya kegiatan-kegiatan seperti itu datanya sudah terintegrasi di database-nya pemerintah daerah Yogyakarta, terutama di gugus tugas, sehingga diharapkan nanti kalau terjadi sesuatu kita bisa memudahkan men-tracing-nya, dia ada di mana dan sebagainya, siapa saja yang kontak dengan dia, terutama di tempat-tempat keramaian umum. Kalau yang sudah ada kan UMY buka hari Senin kemarin Pak, itu bagaimana Pak untuk Jogjapas mereka? Kalau UMY saya belum tahu, tapi yang jelas dengan adanya imbauan itu kita harapkan nanti juga UMY sudah bisa memanfaatkan itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa, dosen dan sebagainya untuk bisa mendownload aplikasi itu dan mengisi informasi yang ada di sana. Meski jumlah mahasiswa di itu banyak, relatif nggak ada masalah ya Pak ya nanti? Nggak apa-apa, itu kan kita walaupun sampai 1 juta pun data center kita sudah mampu. Selain untuk keperluan pariwisata, pendidikan juga sektor lain juga bisa ya Pak? Iya, saat ini sudah ada 67 pabrik yang menunggu untuk kita bimbing, kita dampingi untuk bisa digunakan men-tracing seandainya terjadi sesuatu di pabriknya, sehingga itu digunakan untuk absensi karyawan-karyawan ketika dia keluar masuk di area pabrik, terutama di Gunung Kidul dan sebagainya. Sudah ada 67 pabrik yang menunggu itu, dan yang sudah siap kayaknya sekitar separuhan sudah mulai siap dilaksanakan. Artinya sudah siap bagaimana Pak? Artinya sudah siap dilaksanakan, digunakan gitu. Karena itu kan memerlukan pelatihan operatornya, kemudian perangkatnya yang untuk membaca, kemudian bagaimana nanti dia bisa menganalisisnya dan sebagainya, itu kita dampingi terus gitu. Kita dari pihak Kominfo akan mendampingi. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang merasa memerlukan itu bisa menghubungi kami, sehingga nantinya data-data yang ada di sana bisa digunakan untuk menganalisis kondisi dalam pabrik itu sendiri atau dalam tempat-tempat itu sendiri, maupun untuk keperluan kita seandainya terjadi penularan COVID. Kalau wisatawan pakai Jogjapas kan kalau mau masuk tempat wisata gitu Pak. Kalau pekerja sama mahasiswa berarti setiap mau masuk kampus pakai itu, keluar juga pakai. Ya. Dan kita nanti juga akan ada event, jadi ada Kejurnas Balap Kuda. Nah, di sana kita akan menerapkan itu juga untuk siapapun yang beraktivitas dalam Kejurnas tersebut. Sehingga nantinya kalau terjadi sesuatu, kita juga akan bisa memudahkan. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita harapkan. Jadi masyarakat menggunakan Jogjapas agar seandainya terjadi sesuatu, kita gampang mudah tracingnya. Dia berkontak dengan siapa, di mana, dan jam berapa, dan sebagainya. Kalau sejauh ini yang sudah dilakukan tracing begitu Pak, seperti yang di Malioboro itu sudah ya Pak? Di Malioboro itu kita kebetulan sudah terintegrasi dengan Jogjakota. Jadi yang info Jogjakota itu sudah terintegrasi dengan kita, sehingga kemarin ketika tracing itu mudah dilakukan. Berarti seandainya Pak nanti ada perguruan tinggi yang ingin minta bantuan dari Kominfo itu siap, kita siap karena nanti akan ada pelatihan atau pendampingan bagaimana memanfaatkan itu untuk keperluan menganalisis tracing atau